Perkenalkan, kami dari Big Learner Team yang beranggotakan Zara Fakirah, saya Agustin Widianurung, Sylvia Anggraini, mahasiswa dari Pendidikan Masyarakat FIP UMJ Angkatan tahun 2019. Simak video interaktif yang kami persembahkan khusus untuk para pembelajar. Pada modul kedua ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sukses finansial di usia muda dengan gaya dan kualitas hidup berkelanjutan. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu gaya hidup berkelanjutan. Istilah berkelanjutan kerap digunakan dalam berbagai frasa makna. Yang pertama, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem proses. Yang kedua, berkelanjutan juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berulang-ulang. Yang ketiga, yaitu dalam beberapa aspek berkelanjutan juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki hubungan berkepanjangan. Yang keempat, kata berkelanjutan juga kerap digunakan dan disematkan dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam bidang pembangunan yang disepakati dunia dan dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada aspek pembangunan berkelanjutan. Pertama, ada stabilitas ekonomi. Kedua, ada konservasi fungsi ekologis alam semesta. Yang ketiga, keadilan sosial. Nah, ketiga dari aspek pembangunan berkelanjutan itu bersatu padu hingga akhirnya melahirkan kesepakatan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, keteraturan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan ragam dimensi yang ada, sebagai konsumen yang baik untuk menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi berkelanjutan harus memperhatikan hal berikut. Dimensi ekologi. 1. Penggunaan inovasi sumber daya terkait produk dan layanan. 2. Penggunaan energi. 3. Pengembangan produk. 4. Efek dari penggunaan sumber daya saat ini. Kedua, ada dimensi ekonomi. 1. Produksi berlebih. 2. Bukan pola hutang yang berkelanjutan. 3. Masalah mobilitas. 4. Risiko kesehatan yang disebabkan kemajuan teknis. 4. Kualitas pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada dimensi sosial. 1. Kemiskinan. 2. Konflik konsumsi. 3. Penuaan umum masyarakat. 4. Kontrak pembangkitan. 5. Krisis ekonomi dan konsekuensi sosial. Selanjutnya ada prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan ini terdapat 3, yaitu yang 1, integrasi aspek ekologis dengan aspek ekonomi dan sosial ke dalam suatu sistem yang seragam merupakan kebutuhan pokok. Kedua, konteks wilayah merupakan salah satu dimensi cara pembangunan berkelanjutan yang perlu dipertanggungjawabkan. Misal, kontaminasi lokal, eksploitasi tanah yang berlebihan. Ketiga, pembangunan berkelanjutan juga memiliki dimensi waktu, melihat ke masa depan dan ke masa lalu. Sangat penting, seperti mengapa hal-hal seperti saat ini terjadi, lalu perkembangan apa yang terjadi di masa depan. Berikut ini ada 3 tips untuk menciptakan kegiatan konsumsi berkelanjutan. Efisiensi untuk tujuan mengurangi efek ekologis, sosial, dan juga ekonomi negatif yang dengan sengaja dilakukan untuk menghindari ketegangan ekologis. Yang kedua, ada kecukupan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dengan merasa cukup, kita dapat membatasi sumber daya dan masukan energi yang dieksploitasi. Lalu yang ketiga, ada konsistensi. Penyesuaian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatur proses ekonomi dengan cara yang lebih baik. Dan materi mengenai sukses finansial di usia muda dengan gaya dan kualitas hidup berkelanjutan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk para learner sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.